Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Puji Tuhan kita bisa kembali mengadakan kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Hari ini kita kembali akan mengalami lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang diperdengarkan. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-18. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayat ke-18. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap cinta kasih Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat Tuhan ini mengalami betul bagaimana Tuhan memelihara. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sesungguhnya adalah buah dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini di dalam bakti kami kepadamu, kami rindu untuk kembali dijamah oleh firman-Mu. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami memiliki dasar hidup yang benar, yaitu suara Tuhan sendiri. Kami telah menyiapkan hati kami. Berkata-katalah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai ayat ke-18. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, saya pernah melayani kurang lebih 2 bulan lamanya di sebuah jemaat yang kala itu termasuk ke dalam kategori jemaat desa. Sebelum saya menjalani masa vikariat saya harus menjalani masa orientasi. Ada 3 jemaat. Salah satu jemaat itu adalah jemaat yang saya maksud sebagai jemaat desa. Jemaat Cideres yang terletak di Kabupaten Majalengka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena jemaat ini jemaat desa, masih banyak anggota jemaatnya yang bertani, maka aktivitas yang saya lakukan
dan cukup banyak menyita waktu adalah juga aktivitas mengikuti anggota jemaat di sawah. Salah satu keseruan yang muncul adalah ketika malam hari pun kami kadang pergi ke sawah. Saya menjalani masa orientasi di sana menjelang bulan Desember, jadi kala itu musim hujan. Ketika malam hari kami ke sawah untuk mencari belut, untuk mencari katak, saudara. Rasanya mengasihkan sekali, tetapi memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena saya harus berjalan di pematang sawah. Harus hati-hati betul, saudara. Saya harus tahu mana pijakan yang cukup kuat. Karena kalau kemudian saya justru menginjak lumpur yang licin, saya jatuh. Dan memang kejadian saya pernah mengalami jatuh karena kurang hati-hati di pematang sawah. Atau saya juga harus betul-betul memperhatikan cahaya lampu. Karena kalau asyik ngobrol dan tidak memperhatikan cahaya lampu, saya tidak bisa melihat dengan jelas, akibatnya sama juga. Terpeleset dan akhirnya jatuh. Jadi berjalan di pematang sawah itu mengasihkan, tapi memang perlu berhati-hati karena kalau tidak bisa terjatuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjalani kehidupan ini juga demikian. Harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati kita bisa terjatuh. Bisa terpeleset, saudara. Kita bisa mengalami hal-hal buruk yang kita sama sekali tidak inginkan. Saudara, pada masa pandemi ini kita menjadi terbiasa bekerja dari rumah. Saudara, ponsel ini atau gawai ini menjadi sahabat yang tidak tergantikan. Saudara, dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh alat ini, kita bisa menjangkau dunia. Kita ada di rumah tapi kita bisa melakukan pekerjaan, kita bisa mengikuti pendidikan, tetap sekolah. Kita bahkan juga bisa mengadakan rapat, kita bisa kebaktian. Tentu menggunakan teknologi yang ada di dalamnya. Sangat mengasihkan, hidup menjadi lebih ringan. Terutama ketika kita menjalani pandemi dengan teknologi gawai atau ponsel yang kita punya. Tapi harus hati-hati, karena gawai kita, ponsel kita ini juga menangkap apa yang disajikan oleh dunia maya. Dan banyak informasi-informasi di dalamnya yang ternyata tidak semuanya positif. Ada juga hal-hal buruk. Berita-berita hoax, berita-berita yang memprovokasi, ujaran-ujaran kebencian, keinginan untuk menjatuhkan pihak lain, menghadirkan sesuatu yang jahat, juga melalui teknologi yang sama, saudara, melalui benda yang sama. Kalau tidak hati-hati, kita bisa ikut berkomentar. Kalau tidak bijaksana, saudara, kita bisa masuk dan larut ke dalamnya dan justru menjadi pribadi-pribadi yang memperuk keadaan yang sudah susah ini. Karena itulah, saudara, kita perlu nilai. Kita perlu sesuatu yang memandu kita. Dan hari ini Yakobus menolong kita untuk bisa menjalani hidup dengan hati-hati, bisa menjalani hidup dengan bijaksana. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama kita tahu ada kitab Amsal, kitab puitis atau kitab sastra yang ditulis oleh Raja Salomo, raja yang punya hikmat bijaksana,
yang begitu tinggi, bisa melihat dari berbagai sisi, menimbang perkara dengan benar dan adil, dan menghadirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, konon beberapa penafsir mengatakan pengembangan dari kitab Amsal di dalam Perjanjian Lama itulah surat Yakobus di Perjanjian Baru. Di dalam surat Yakobus banyak dihadirkan cara hidup atau praktek hidup mengembangkan hal-hal yang bijak dan penuh hikmat yang kita terima sebagai anugerah Tuhan bagi kita orang percaya. Salah satunya Yakobus memberi nasihat soal bagaimana kita berelasi dengan sesama. Saudara, cukup banyak nilai-nilai yang disampaikannya, tetapi sesungguhnya poros dari nilai-nilai itu, kalau saya simak dengan cermat, adalah satu hal, yaitu soal bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Yakobus menekankan jangan hidup egois. Kita harus punya kesediaan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain. Karena itu, belajar dari apa yang diajarkan oleh Yakobus, sebetulnya kita diingatkan bahwa hidup ini tidak bisa dengan berpusat pada diri sendiri. Betul saudara, kita punya kebutuhan. Betul saudara-saudara, kita punya eksistensi, keberadaan diri yang harus diakui. Kita nggak mau kan dicueki oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ada tapi dianggap tidak ada. Tapi saudara-saudara, pada saat yang sama kita pun harus memperhatikan orang. Kita pun harus menghargai orang lain. Orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Dan pada saat yang sama dia juga memenuhi kebutuhan orang lain. Orang yang ingin dirinya dihargai dan pada saat yang sama dia pun berusaha keras menghargai orang lain, maka hidupnya tidak akan diisi dengan iri hati. Hidupnya tidak akan diisi dengan kekacauan karena banyak niat jahat untuk menjatuhkan orang. Hidupnya akan penuh dengan kerinduan untuk menaburkan perdamaian dan cinta kasih. Anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh, hari ini kita diingatkan untuk menjadi bijak. Hati-hati saudara. Kemarin dulu kita diingatkan lidah kita. Kita diingatkan jari kita. Jangan saudara-saudara, karena saat ini atmosfernya adalah kebebasan berpendapat, maka segala sesuatu kita main komen saja. Tanpa dipikirkan masak-masak saudara, kita main posting saja. Tanpa punya rasa bijaksana, kita main meneruskan saja. Pertimbangkanlah, apakah yang kita lihat, kita terima itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Cernalah apakah itu betul-betul sesuai fakta. Apakah ada gunanya? Apakah mengandung kebenaran atau tidak? Saya kadang tersenyum juga melihat orang yang barangkali niatnya baik, tetapi ya untuk sesuatu yang belum diklarifikasi kebenarannya, dia main meneruskan saja. Wah, ini ada obat tertentu untuk penyakit tertentu misalnya ya. Ini cuci darah alami begitu. Padahal dia sendiri belum pernah mencobanya. Atau barangkali ada informasi-informasi yang belum terlalu matang, tetapi dengan cepat saudara-saudara kita lanjutkan. Itu bisa menyakiti orang lain.
Apalagi kalau warnanya adalah kebencian, hoax, saudara-saudara, maka akan ada luka yang diakibatkan olehnya. Karena itu saudara, gunakanlah alat ini dengan baik. Dan gunakanlah alat itu dengan baik ketika kita mampu bijaksana, memperhatikan kebutuhan kita, juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Ingin dihargai, dan tentu harus berupaya juga menghargai orang lain. Biarlah masa pandemi ini tetap kita jalani dengan kehati-hatian, sehingga kita dapat selalu menaburkan cinta kasih dan kedamaian, terlebih lagi di masa yang berat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami memohon tolonglah kami yang lemah ini, kami yang seringkali tidak mampu untuk memilah, memilih, memfilter, menyeleksi apa yang sebetulnya tepat. Kami terlalu terburu-buru, kami terlalu bernafsu, kami dikuasai oleh iri hati, sehingga informasi yang salah, yang mengandung kebencian, yang di dalamnya ada kejahatan, lalu kami teruskan. Kuatkan kami Bapa, sehingga di masa berat ini kami boleh selalu menaburkan kebaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, pengingatan yang sangat sempurna, panduan hidup yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.